janganku, saya petunjukmu. Yesus mengasahmu, ikon monaku, dan penghormati Tuhan tak Yesus, nama Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan dari Anak Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam saudaraku, mari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Sakaria pasal 7 ayat 10. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang-orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Jala unang rupahamu halak nama balu do na sopot somarama somarina. Nang halak na buro do na palir. Jala unang manang isi memikiri naroa dopak donganna di bagasan rohana. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul kita hari ini adalah jangan menindas. Nabi Zakarias menyampaikan kabar baik bagi orang-orang yang membutuhkan, di mana ia menyatakan supaya bertobat dan ia berkata agar mereka hidup dengan prinsip kepedulian, prinsip yaitu hidup keharmonisan, di mana Allah menolak ibadah dan doa-doa dan persembahan-persembahan orang-orang yang munafik. Jika masih ada penindasan, jika masih ada mengambil yang bukan haknya, jika masih ada yaitu mengambil hak orang-orang kecil, menindas orang-orang lemah, disinilah dikatakan adalah Tuhan membencinya. Tetapi Nabi Zakaria menyatakan agar Tuhan berkenan supaya mereka berubah. Tuhan betul-betul menginginkan membuka hati mereka, meninggalkan kelaliman dan juga meninggalkan kebusukan, agar mereka mengusahakan keadilan, agar mereka berusaha memperjuangkan hak-hak kecil janda-janda, di mana dikatakan semuanya kesia-siaan keibadahmu jika kamu tidak membuka kelaliman itu, jika kamu tidak membagi-bagikan rotimu kepada orang-orang kecil, orang-orang yang lapar, dan tidak membawamu ke dalam rumahnya. Saudara-saudaraku, disinilah firman Tuhan berkata, jangan menindas. Apa maksudnya, saudaraku? Maksudnya hanya satu, supaya kita hidup tolong-menolong, hidup dalam kebahagiaan, hidup saling memberi, membantu. Karena pertolongan Tuhan itu akan datang lewat jika kita mau bersama-sama menikmati. Saudara-saudaraku, Tuhan tidak senang melihat anak-anaknya beribadah jika anak-anaknya masih penuh dengan penderitaan, jika masih penuh dengan kehancuran dan fitnahan-fitnahan. Tetapi sekarang Tuhan senang jika kita bersama-sama di dalam pertolongan Tuhan dan sama-sama saling hidup di dalam kasih dan merancang kebaikan-kebaikan, dan termasuk saling
membangun, memberikan pertolongan, terlebih menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran. Tegakkanlah keadilan. Marilah kita membuang jiwa nafsu-nafsu kedagingan, nafsu-nafsu kekotoran, nafsu-nafsu hanya memikirkan diri sendiri. Tetapi hiduplah berbagi dan di dalam kasih Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu kami, agar kami jangan pernah menindas. Amin.